adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 15 Maret 2022, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turut perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita mendapat pelajaran dari Yesus dengan konsep keseimbangan antara teori dan praktek harus seimbang. Yesus melihat bahwa hukum Taurat sudah lama diwartakan. Dan Yesus melihat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki semangat dan mewartakan hukum Taurat Musa itu. Bahkan mereka senantiasa datang ke sinagoga dan juga ke bait Allah khususnya pada hari Sabat. Mereka membaca kitab Taurat sedemikian rupa, mereka hafal ayat demi ayat. Hebat. Tapi itu hanya teori, praktiknya jauh. Maka Yesus mengajarkan kepada para murid. Siapakah para muridnya? Kita ini. Jangan omong doang, tapi lakukanlah. Apa yang bisa kamu lakukan? Seperti Presiden John Kennedy ya, ketika dia diangkat menjadi presiden, dia berkata kepada orang-orang Amerika, jangan kamu tanya apa yang negara berbuat untuk kamu, apa yang negara beri untukmu, tapi tanya pada dirimu sendiri,
Apa yang engkau buat untuk negara, apa yang engkau beri untuk negara, itu baru warga negara yang hebat. Demikian pula hari ini kita mendengar kata-kata Yesus. Yesus ingin agar kita bisa pertama menguasai hukumnya secara teoretis. Yang kedua, mempraktekannya dalam hidup dengan hati yang sukacita. Bukan memilah-milah yang menguntungkan. Yang terjadi dalam kehidupan para ahli Taurat adalah apa? Mereka memilih dan memilah untuk menjerat umat. Ujung-ujungnya apa? Upeti, hukuman, bayar untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya culas, licik. Di depan lain, di belakang lain. Dan bagi Yesus tidak ada arti dan maknanya. Maka kita belajar untuk melihat dalam organisasi, dalam kepemimpinan, ada yang memimpin. Dan kita yang dipimpin jangan sok jadi pemimpin, sok keren. Ya. Maka disebutkan, jangan menyebut Bapa. Bapa ada satu di surga. Jadi taatilah kehendak Bapa. Juga Rabi. Ya, hanya satu Rabimu. Pemimpin hanya satu, itu Bapa di surga dan juga Yesus Kristus. Dan itulah yang perlu diikuti. Bahasa kasih. Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, Allah yang senantiasa setia. 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Karena itu kita harus belajar untuk melayani, belajar untuk rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dan bijaksana dalam langkah-langkah kita. Dan mengakui semua orang adalah saudara. Yang tentu saja memerlukan perhatian, pengertian. Dan kalau salah, maaf. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Dia. Apa dampaknya untuk orang lain? Kita tidak pernah mau mencerca orang lain, tetapi kita menghargai dan menghormati setiap orang dengan segala kelebihannya, dan kita senantiasa belajar dari mereka yang sukses. Tuhan memberkati.